Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ika Nur Aini dengan NIM 201040080037 akan mempresentasikan materi yang berjudul Toharoh dalam fikih kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. Yang akan dibahas yaitu pengertian toharoh, macam-macam toharoh, pengertian hadas dan najis, dan alat untuk bersuci. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan pengertian toharoh secara istilah artinya adalah mensucikan diri dari najis, pakaian, dan juga tempat dari segala jenis kotoran atau najis dan hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menyucikan hadas terbagi kepada 3 macam, yaitu hadas besar dengan cara mandi, menyucikan hadas kecil dengan cara wudhu, dan ketiga adalah bersuci sebagai ganti tayamum. Menyucikan kotoran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu membasuh, mengusap, dan memercikan. Oleh sebab itu, toharoh mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Macam-macam toharoh. Toharoh atau bersuci itu ada 3 macam, yaitu bersuci lahiriah, membersihkan pakaian dan tempat sholat dari najis, membersihkan badan dari hadas besar dan hadas kecil serta najis, membersihkan perut dari minuman dan makanan yang haram. Yang kedua, bersuci batiniah, yaitu dengan membersihkan hati dari dendam, dengki, dan hawa nafsu amarah, membersihkan perkataan dan perbuatan dari akhlak yang tercela, membersihkan zahir batin dari dengki, hawa nafsu, dan amarah, kemudian dari perkataan dan perbuatan dari akhlak yang tercela, serta dari segala dosa. Bersuci siriyah, yaitu dengan membersihkan dalam hati dari salah niat dan dari segala dosa, membersihkan i'tiqad dari keraguan dan kemusyrikan dan dari segala dosa. Pengertian hadas dan najis. Hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadas adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Jenis hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Seseorang dianggap mempunyai hadas kecil disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Cara menyucikan diri dari hadas kecil dengan berwudu atau tayamum. Seseorang dianggap mempunyai hadas besar disebabkan oleh haid, nifas, junub, dan mengeluarkan air mani. Cara menyucikannya dengan mandi besar. Bila tidak memungkinkan mandi, boleh juga dengan tayamum. Najis merupakan sesuatu yang datang dari dalam diri manusia atau luar yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikan yang harus disucikan, karena menjadikan tidak sahnya melaksanakan suatu ibadah tertentu. Berdasarkan berat dandingannya, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Alat untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan juga air dari hasil hujan es. Selain menggunakan air ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian suci dari hadas kecil, dan orang tersebut tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan untuk masalah tersebut, yaitu bersuci dengan menggunakan debu, yang disebut dengan istilah bertayamum. Selain menggunakan air dan debu, kita juga bisa bersuci dengan menggunakan benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan najis seperti balis tindak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.